Kita bersyukur buat mereka-mereka yang sudah memberikan memberikan pendapat ya, ada pertanyaan tentang kenaikan Yesus. Kebanyakan ya jujur ya jawabannya ini normatif. Itu mesti ngarahnya ke kematian, kebangkitan. Padahal ini kenaikan ini ada sesuatu yang lebih dari itu gitu. Nah, makanya saya dikatakan memang kenaikan Yesus ini agak kurang difahami secara mendalam. Seperti Natal, seperti Paskah ya. Paskah itu sudah bicara kematian dan juga kebangkitan. Tadi malah ada yang mengatakan hari raya Pondok Daun itu hari rayanya orang Yahudi, bukan hari raya kita gitu loh. Tapi ya memang ya macam-macam gitu. Nah, makanya kita akan belajar saudara ya. Memang saya rindu hari raya kenaikan Yesus ini kita harus mulai sekarang kita mikir ya ternyata kurang dikenal ya gitu loh ya. Jemaat ini kan kebanyakan orang Kristen yang disurvei kan, semuanya Kristen kan, malah tanya yang di luar Kristen tambah oraro. Seng Kristen aja, di luar Kristen tanyai Natal ngerti masih ya, tanyai Paskah masih bisa jawab, kenaikan itu campur aduk mungkin tambahan ya. Nah makanya kita sendiri sebagai anak-anak Tuhan ya harus bisa lebih mengerti. Oke lah, karena menyingkat waktu kita akan langsung aja ya belajar tentang kenaikan Yesus. Apa itu kenaikan Yesus? Dan saya akan masuk ke dua hal ya supaya tidak terlalu panjang. Yang pertama itu, saya sudah minta ini, ayo, ini kemarin lolos terus ini, Cindy. Nah, kamu komputer bisa tukar. Tapi puji Tuhan kamu inisiatif. Enggak, maksudnya bisa komputer. Oh, ini ya wis. Terima kasih Mas Fandi ya, inisiatifnya luar biasa. Tapi saya udah ngincer ini 2 hari. Kemarin mau tes soalnya dia minggu lalu. Puji Tuhan, gak apa-apa. Saudara juga saya ngomong begini sekali lagi bukan untuk enggak cuma untuk membuktikan. Ternyata memang betul banyak orang Kristen kurang mendalami, kurang memahami tentang kenaikan Yesus. Saya akan bagi 2 saja dan ini pun sebenarnya catatan saya banyak banget, enggak mungkin selesai hari ini. Nanti bisa dilanjutkan lain waktu. Saya akan bagi 2 saja tentang peristiwanya sendiri dan arti, itu kan artinya ya, apa makna dibalik semua ini ya tentang kenaikan Yesus. Kita akan melihat dulu peristiwanya. Ini ayat-ayat ini cuman kalau peristiwa kenaikan ada beberapa saja saudaraku. Nanti di WA Group saya berikan catatan-catatannya. Peristiwanya ini kita bisa melihat ini dulu ya. Pertama jadi ini memang peristiwa sebelum naik ke surga itu ada dimulai dengan kebangkitan kan, setelah itu 40 hari. Kita lihat dulu ayatnya. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 7. Ini ayat-ayat peristiwa yang menyebut, jadi Alkitab menyebutkan dan nanti kata kuncinya itu kesaksian. Ada kata kunci kesaksian ya. Jadi maksudnya gini, Kristen itu penting kesaksian, makanya sampai ada firman Tuhan ngomong 2 atau 3 orang saksi perkara itu baru sah, dan itu digunakan ilmu hukum, ilmu hukum dipakai. Dan Allah itu saudara percaya Allah itu ada dari mana? Lah itu kan penting. Itu nanti kata kuncinya kesaksian, saudara. Kesaksian para nabi, kesaksian umat Israel itu yang 3 juta orang lihat Tuhan datang di Gunung Sinai. Yesus itu termasuk Yesus ini ya, yang ini bicara kesaksian. Kita akan lihat, kita akan baca ya, mulai ayat 3 sampai 7, silakan. 1 Korintus 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ini Paskah ya, 40 hari sebelumnya. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. 40 hari sebelum kenaikan ini. Pada hari yang ketiga setelah Paskah, dengan kitab suci. Bangkit sesuai dengan kitab suci. Selanjutnya bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Menampakkan diri Kefas. Kefas ini nama lainnya siapa? Rasul Petrus ya. Ini bahasa Aram, Kefas. Petrus itu bahasa Yunani ya, Petrus itu batu karang ya. Terus namanya nih satu orang namanya bisa 3 loh, satunya Simon.
Itu bahasa Ibrani dia. Jadi artinya ilalang Simon. Jadi Simeon, dari Simeon. Jadi dia ini namanya, satu orang namanya bisa 3. Saudara. Kadang disambung Simon Petrus. Kefas ini bahasa Aram, bahasa sehari-harinya mereka. Jadi zamannya Yesus itu mereka bicara dalam 3 bahasa ini plus 1 untuk bahasa administratif pemerintahan, bahasa Romawi, bahasa Latin. Ya. Jadi saudara ngerti. Puji Tuhan, paling tidak gambarannya itu. Ia menampakkan diri pada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Kepada 12 muridnya. 6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada siapa? Lebih dari 500 saudara sekaligus. Lebih dari 500 orang saudara sekaligus. Sekaligus ini apa maksudnya? Langsung dalam waktu yang bersamaan. Loh, itu Tuhan Yesus itu maha hadir. Sekarang gini, ada ayat ngomong, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir tengah-tengah mereka. Ada 2-3 orang berkumpul, 2-3 orang berkumpul, siapa? Dalam jam yang sama pun sekaligus Tuhan bisa menampakkan. Dan ini 500 orang, tahunya dari mana? Kan kesaksian. Cerita, kapan? Aku jam 10 tadi dulu, sama aku jam 10 tadi. Ketemu lah, itu ya saudaraku. Untuk membuktikan bahwa dia Tuhan, dia Allah. Amin saudaraku. Kalau dia cuma manusia biasa, mati suri, bangkit, makanya perlu 40 hari juga saya pikir ya. Kalau cuma mati berapa lama terus bangkit, paling lama siapa ini? Siapa tuh? Si Lazarus, 4 hari di dalam kubur bangkit. Nah ini 40 hari nampak nyata, dan ini supaya benar tadi, jadi kesaksian. Benar-benar bukti bahwa dia hidup 40 hari. Ya, kumpul bahkan makan sama murid-murid, segala macam lah. Ya, menampakkan diri. Terus kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Sekarang ini kapan? Waktu ditulis oleh Rasul Paulus suratnya ini. Ini masih hidup nih, gak percaya. Takonono dewe, ya toh. Ono 500 wong masih hidup. Iki berarti ngerti. Saya perkirakan orang-orang ini dikenal ya oleh jemaat. Ya kan banyak pengikut Yesus itu ya. Ini ada orang yang ditampakkan 500 ini nih masih hidup loh. Gak percaya takok dewe. Gitu. Tetapi beberapa diantaranya telah meninggal. Semati yo, gak usah ditakoi. Tapi paling ini ada buktinya. Ya, ini mungkin yang sudah tua mungkin. Terus selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ya, kemudian kepada semua rasul. Oke, sekarang kita akan melihat tentang menampakkan diri 40 hari itu di mana? Ini kan menampakkan diri aja ya. Ayat ini mencatat Yesus menampakkan diri pada para rasul terutamanya 12 murid pada 500 orang sekaligus. Ini ayatnya, saudara harus tahu. Kemudian 40 hari itu di mana ayatnya? Di dalam Kisah Para Rasul. Dan ngapain saja? Ya. Ibu saya tadi ngomong ngajarin kasih, ya ngertinya ibu saya itu kasih, ya memang praktek. Memang enggak disebutkan apa, tapi ya bukan bela ibu saya, itu saya tunjukkan nanti ayatnya. Itu ibu saya, saudara. Oh, Tuhan Yesus itu kasihlah sesamamu. Ya, saya sering lihat nanti. Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 3 dulu. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 dan sampai 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan dalam bukuku Yesus. Yang pertama, aku menuliskan segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yesus. Dikerjakan dan diajarkan Yesus itu Injil Lukas. Saya harus tahu ya. Jadi penulis Kisah Rasul ini juga Lukas sama. Ini buku yang kedua sekarang. Buku yang pertama tentang apa yang diajarkan dan dihidupi Yesus. Dikerjakan, apa yang Yesus kerjakan dan diajarkan. Di Injil Lukas. Terus kedua. Sampai pada hari ia terangkat. Nanti Lukas yang terakhir kita akan lihat. Membuktikan ini. Sampai Yesus terangkat. Memang ditutup Injil Lukas itu. Yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai terangkat. Itu berhenti di Lukas pasal 24 nanti. Terus? Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus saya nggak jadi khotbah, ngikutin anak muda tadi, surveinya tadi. Karena nanti ini, sebelum terangkat itu apa tadi pertanyaannya? Tadi loh, pas di video tadi. Pesan apa yang disampaikan Tuhan Yesus? Kan macam-macam jawabannya. Ini sebelum terangkat ke surga ngomong apa aja. Gitu. Memang selama 40 hari yang diomongkan bisa macam-macam. Tapi kalau sebelum terangkat ke surga apa?
Terus sebelum ia itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang ya dipilihnya. kan yang ikut rasul-rasul ya sebelum naik ke surga. Terus Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda tanda, tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. ya membuktikan terutama bahwa hidup, ya saya hidup, saya bangkit mengalahkan maut, saya hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan 40 hari berulang-ulang, berarti sering. Jadi bukan 40 kali, hati-hati saudaraku. Bisa saja sehari berkali-kali, bahkan tadi ada yang sekaligus 500. Berulang-ulang, menampakkan diri. Ayat-ayat ini harus ngerti loh saudaraku. Kalau Natal kan sudah hafal ya, Matius, Lukas itu. Paskah itu cari yang terakhir peristiwa penyaliban, tapi yang kenaikan ini jarang ya. Makanya saya juga kepingin orang Kristen juga harus mengerti ini. Ini penting juga nanti, apalagi belajar artinya. Berulang-ulang, 40 hari berkali-kali menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Selama 40 hari menampakkan diri berkali-kali, yang diomongkan apa? Kerajaan Allah. Apa sih kerajaan Allah itu? Coba cari aja. Hal kerajaan Allah seumpama seorang penabur itu. Hal kerajaan Allah, kira-kira begitu. Tapi itu secara spesifik ajaran-ajaran tentang kerajaan Allah. Tetapi secara umum saya bisa melihat Yesus mengajarkan tentang ya kerajaan Allah dan kebenarannya. Maaf. Ya, dia mengajarkan apa yang ada dalam kerajaan Allah. Kebenaran tentang kerajaan Allah. Rasul Paulus, makanya ada hal-hal ini kepada para rasulnya. Menampakkan diri, orang-orang yang ditemui tadi. Makanya dalam surat-surat para rasul, maaf ya, ada kadang-kadang hal yang di Injil tidak ada gitu. Ya ini karena ditemui, berulang-ulang menampakkan diri, diajar tentang kerajaan Allah. Gitu ya. Makanya Rasul Paulus menuliskan tentang kerajaan Allah beberapa ayat itu banyak. 2 yang paling terkenal itu ya, Roma 14 ayat 17 enggak saya. Dikatakan kerajaan Allah bukan berbicara tentang makanan dan minum. Kerajaan Allah berbicara tentang sukacita, damai sejahtera, kebenaran, mengerjakan Roh Kudus seperti itu. Ya. Paulus juga ditemui Yesus, itu paling terakhir memang. Ya, ini bukan dalam peristiwa ini, peristiwa tersendiri. Jadi penting banget ya peristiwa penampakan Yesus. Ya, Yesus menampakkan diri kepada saksi-saksi hidupnya itu. Oke, kemudian ngomong tentang kerajaan Allah. Terus pesan-pesannya apa? 4, 5, 6 itu ada itu, coba. Terus ayo ayat selanjutnya. Tidak apa-apa. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Nah ini salah satu bicara tentang kerajaan Allah. Ya toh, tadi kan berulang-ulang kali menampakkan diri, mengajar tentang kerajaan Allah. Salah satunya kan ini, ketika kumpul makan bareng, ya toh ini bukan hantu ya, enggak, ini bisa makan. Untuk menunjukkan ini tubuh yang dibangkitkan itu ya tubuh Yesus yang kamu sudah hidup selama ini bersama kamu. Tetapi ya ini tubuh yang menang terhadap maut gitu ya. Dikajar apa? Kamu tinggallah di Yerusalem menantikan janji Bapa. Demikian katanya. Terus? Telah kamu dengar daripadaku. Yesus pernah ngomong sebelumnya. Sebab Yohanes membaptis dengan air. Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kamu akan dibaptis dengan, ini juga salah satu ajaran Yesus tentang kerajaan Allah. Waktu 40 hari berulang-ulang menampakkan diri. Salah satunya kan ini sebelum naik ke surga kan, ini pada waktu makan bareng mereka kumpul. Salah satunya dicatat tentang Roh Kudus. Tadi kan kita nyanyi banyak tadi tentang Roh Kudus ya. Dan ini memang janji, kamu tunggu janji Bapa, jangan tinggalkan Yerusalem. Karena seperti yang pernah aku janjikan, aku ajarkan, nanti ada Roh Kudus, kamu akan terima. Yohanes membaptis dengan air, tapi kamu sebentar lagi, tidak lama lagi, itu kan berarti sebentar lagi. Nanti kalau kita sudah ngerti ya ceritanya, berapa? Tidak lama lagi ini berapa? Berapa lama? Ayo, 10 hari, ya toh, yang disebut Pentakosta, hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus. Ini kan 40 hari, ini mau naik ke surga, tidak lama lagi. Berarti 10 hari lagi kalau kita nanti tahu ceritanya kan. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, itu loh. 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ.
Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Nah, Israel? tentang kerajaan Allah, kadang mereka ini pikirannya masih duniawi, kerajaan Israel sudah hancur. Dan mereka menerima janji nanti Mesias datang dari terahnya Daud, anak Daud, keturunan Daud, akan membangun kerajaan Allah di kerajaan Israel. Nah, ini bayangan dia kerajaan Israel. Yang dimaksud seperti tapi Yesus jelaskan apa? 7. Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut Ini kuasanya. ada dalam rencana Bapa, gitu ya. Ya, dalam rencana Bapa. Dan kerajaan Israel yang dimaksud itu kerajaan Allah itu. Ya. Nanti saudara baca Wahyu itu Yerusalem. Ini sebenarnya perlambang semua, bukan berarti nanti seluruhnya jadi kerajaan Israel. Yang Zionisme itu dipikir enggak, ini bukan ya. Ini bicara kerajaan Allah. Dan kebetulan mereka orang Israel, mereka dapat janji ada anak Daud, turunan Daud yang akan menjadi Mesias, raja yang memerintah selama-lamanya. Yesus ngomong, kamu enggak perlu ngerti waktu yang ditentukan Bapa. Tapi yang penting ayat 8, nah ini saudaraku. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Ini penting, Samaria ini penting banget. Terus dan sampai ke ujung bumi. perhatikan, penting banget. Ini kan Yesus tadi ngomong tentang kerajaan Allah. Ketika aku bertemu 40 hari, berulang-ulang kali ngajarkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah dikatakan firman Tuhan itu, Rasul Paulus berbicara tentang kuasa, selain sukacita, damai sejahtera, kebenaran. Kerajaan Allah bukan bicara tentang perkataan, itu ada ayatnya juga. Tetapi kerajaan Allah berbicara tentang kuasa. Jadi Yesus ngajar tentang kuasa. Maaf saya katakan, gereja kehilangan. Dulu zaman para rasul, maaf saya kadang sedih lihat pendeta-pendeta maaf ya yang tradisional banget. Mereka berpikir mujizat itu hanya ada zamannya Tuhan Yesus. Mujizat berhenti hanya zamannya para rasul, hanya karena mereka tidak melihat mujizat lagi. Oh tidak bisa seperti itu. Tidak bisa. Ini janji Tuhan ini bukan berlaku hanya untuk para rasul saja. Janji Tuhan ini berlaku untuk orang-orang yang percaya. Nanti kita akan setelah 10 hari itu, hari Pentakosta, kita bahas itu. Kamu akan terima kuasa. Kalau, baca lagi, oh sudah dibaca tadi ya. Roh Kudus turun atas kamu. Ini bicara kerajaan Allah, itu bicara kuasa. Loh, kerajaan kalau enggak punya kuasa kan abal-abal, saudara. Kapan itu maaf yang ketangkep itu apa? Dulu kan pernah viral kan kerajaan apa itu? Sunda Empire. Itu kapan orangnya masuk TV jadi lawak malah. Dianggap lucu soalnya. Guyonan kan kerajaan enggak punya kuasa. Loh, ya apa? Enggak ada kekuatan, enggak ada power. Lah kerajaan Allah bicara kuasa. Kuasa ini terjadi apabila syaratnya ada syaratnya. Gereja ngalami kuasa, anak-anak Tuhan punya kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Maaf, kadang ya termasuk ini buat kita semua lah. Kadang Roh Kudus turun, dipenuhi Roh Kudus, tadi kamu Yohanes baptis dengan air, lama lagi kamu dibaptis Roh Kudus. Baptis Roh Kudus itu bayangan pikirannya cuman wala bahasa Arab aja. Ya, kalau cuman begitu aja. Ada 9 karunia roh. Bukan cuman karunia bahasa roh, ada menafsirkan bahasa roh. Ada karunia mujizat, tanda-tanda ajaib. Ada karunia menyembuhkan, hampir hilang semua. Bukan berarti tidak ada, ini kemana gitu loh. Mari peristiwa kenaikan Yesus ini menjadi momentum buat kita gitu. Ini yang Tuhan bicarakan. Nanti saya akan tunjukkan ayat lebih mendalam lagi. Supaya kamu terima kuasa. Karena tak lama lagi yang kujanjikan ini aku genapi, itu Roh Kudus ini loh. Itu Yohanes pasal 14, 15, 16, Yesus ngajar Roh Kudus. Tapi mereka belum ngerti, cuman ajarannya tok. Pada waktu ini, nanti 10 hari setelah kenaikan itu, baru yang diajarkan itu diwujudkan. Jadi nyata, oh ini Roh Kudus. Mereka turun Roh Kudus itu kan seperti lidah-lidah api kan di atas kepala mereka. Sejak itu mereka, Petrus jalan itu bayangannya aja menyembuhkan orang sakit. Petrus Yohanes orang lumpuh itu kan, saya pernah khotbah itu. Di bait Allah, emas perak aku enggak punya, yang aku punya nama Yesus, bangkit, bangun, berjalan. Sejak lahir lumpuh dia. Banyak mujizat. Rasul Paulus bangkitkan orang mati. Yang duduk dengarkan khotbah ngantuk. Geblak karena diloteng. Ya toh? Ini luar biasa. Oke. Ini yang terjadi. Terus kita lihat
Jadi ini tentang peristiwa sebelum kenaikan. Nah, sekarang kita lihat peristiwa kenaikannya, ya. Sampai situ. Kita lihat kenaikannya sendiri di Lukas pasal terakhir. Tadi dikatakan Lukas menulis di Kisah Para Rasul ini tadi. Di dalam bukuku yang pertama aku nulis yang dikerjakan Yesus dan yang diajarkan Yesus sampai terangkat. Ini Lukas 24 ayat 50 ini terakhir, ayat terakhir 50 sampai 52. Sebenarnya sampai 53, tapi saya baca sampai 52 aja. Lukas 24, silakan. Lalu Yesus Nah ini tadi sambil menjawab, tangannya bagaimana? Lah ini untung ono. Lah kalau yang enggak ada jangan aneh-aneh ditanyakan. Ini ada soalnya. Wah ini di YouTube menghina banget. Yesus waktu mati kepalanya madem mana? Ono yang ditanyakan. Kiri atau kanan, enggak penting itu, mau ngiri mau nganan terserah. Masa gini terus, gara-gara lihat lukisan itu loh saudaraku ya. Ono aja. Nah ini tanya tangan, untung ono. Baca. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota. Para muridnya ini yang mengikuti dia. Sampai dekat Betania. Ini luar kota Yerusalem maksudnya. Yesus kan mati disalib di Yerusalem, bangkit di situ kan. Kemudian bawa keluar kota dekat daerah Betania. Mungkin kayak Mojokerto ini deket, ya Mojosari gitu kira-kira gitu ya. Tapi zaman dulu jalan kaki sambil ngomong sambil ngajar gitu. Terus di situ ia mengangkat tangannya, mengangkat tangannya, ya. Dan memberkati mereka. Memberkati mereka 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ngangkat tangan itu gimana, saudaraku? Angkat tangan kan, memberkati sambil mengangkat sedang mengangkat tangan. Memberkati, terus? Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Moro-moro mumbul, bahasa Jerman mumbul, terangkat ke surga. Ya kan? Tadi jawabannya benar semua enggak ya? Tangannya bagaimana ya? Ada ya? Tadi enggak, pertanyaan tadi jawabannya rata-rata benar ya. Ngangkat tangan, memberkati, terus terangkat ke surga. Nanti kita ini bicara berkat. Ini kalau saya nih ya sebenarnya enggak terlalu senang bicara khotbah kemakmuran, tapi memang ada di Alkitab juga. Cuman jangan sampai berlebihan ya. Karena jangan sampai akhirnya jadi teologi kemakmuran. Tapi memang Alkitab mengajarkan tentang berkat. Amin saudaraku. Dan Yesus naik ke surga itu bicara berkat. Nanti saya tunjukkan apa arti Yesus, apa arti Natal? Kelahiran Yesus ke dunia. Firman jadi manusia. Allah turun ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan. Nah itu kan arti Natal kan jelas banyak ngerti. Walaupun bahasanya macam-macam maksudnya kan sama. Apa arti Paskah? Baik Jumat Agung kematian dan 3 hari kebangkitan itu bicara tentang macam-macam penebusan dosa, mencurahkan darah, bangkit, wah itu bisa panjang. Ngerti benar. Tapi arti kenaikan, macam-macam jawaban. Enggak apa-apa, namanya memang saya menyadari ini kurang gitu loh ya. Kurang untuk diajarkan. Kita harus lebih mendalam. Ternyata kenaikan Yesus itu bicara tentang berkat. Tadi yang kita lihat yang pertama, berkat Roh Kudus. Berkat apa saudaraku? Loh, Roh Kudus kan akan dicurahkan. Janji, masih janji. Aku akan mencurahkan nanti. Kamu akan terima Roh Kudus, terima kuasa. Nanti jadi saksi lah. Kalau tanpa kuasa enggak bisa jadi saksi. Maaf saudaraku, cuma ngomong doang. Ayatnya di mana itu? Kerajaan Allah bukan bicara tentang perkataan. Maaf saya harus tunjukkan ini ya, saya enggak siapin tapi itu Rasul Paulus tulis. Kerajaan Allah bukan hanya bicara tentang perkataan, tapi kerajaan Allah bicara tentang kuasa. Ini untung ada searching ya. Kalau enggak Roma, Korintus itu. Mana? 1 Korintus 4 ayat 20. 1 Korintus 4 ayat 20. Enggak, ini penting. Ketika Yesus sudah naik ke surga, kita memperingati kan hari ini kan. Harusnya, ini sudah lewat kejadiannya kan. Dan ini harusnya sudah kita alami. Ngerti maksud saya? Yang dijanjikan, yang diajarkan Yesus ini harusnya kita alami. Wong tidak lama lagi kamu terima kuasa, terima Roh Kudus. Itu kan 10 hari setelah itu. Harusnya sampai hari ini pun harus masih terjadi gitu loh. Ini yang terjadi coba. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri ini yang Yesus ajarkan. 40 hari berulang-ulang nampakkan diri ngajarkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bicara tentang apa? Bukan terdiri dari
perkataan. Gak cuma ngomong doang, teori doang. Tetapi dari kuasa. Terdiri dari kuasa. Terdiri itu, ini isinya kerajaan Allah itu kuasa. Saya ngomong gini bukan untuk apa, saya juga untuk diri saya. Saya belajar teologi, saya belajar Alkitab. Saya tapi tidak mau cuma teori saja, saya tidak mau cuma omong doang saja. Saya mau ada kuasa. Karena ini janji itu Tuhan, berkat. Berkat jangan dipikir duit saja ini loh. Kadang orang Kristen ini zaman sekarang dicekoki, sukses duit. Kuasa menjadi saksi. Ada bukan cuma ngomong, tapi ada kuasa. Ini karena Yesus naik ke surga loh ya apa saudara. Karena Yesus naik ke surga. Saya ulangi, jadi ini saya langsung masuk sambil masuklah. Ini kan peristiwa. Kita nggak cuma bicara peristiwanya saja, artinya, maknanya Yesus naik ke surga, ngangkat tangan waktu naik, memberkati dan terangkat ke surga. Untuk memberkati. Nanti ada ayatnya saya tunjukkan itu. Tapi sebelum itu kan ngomong, nanti 10 hari kamu akan terima kuasa. Ada kuasa nanti. Dan Yesus ngomong, aku lebih penting, berguna aku pergi. Saya tunjukkan ayatnya, satu lagi. Tentang berkat kuasa ini adalah lebih berguna, mana tadi ya? Yohanes, makanya saya buat catatan ini panjang banget, harus nyarinya nih bentar. Tapi kalau khotbah ternyata saya sadar enggak bisa, ini kan kayak pelajaran nanti ya. Adalah lebih berguna, aku pergi. Ya. Ini aja, Yohanes 14 ayat 28 dulu. Yohanes 14 ayat 28. Coba silakan dibaca. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Kalau aku pergi pada Bapa, harusnya kamu senang. Kalau aku kembali, sebenarnya kata Yunaninya itu jadi gini, Yesus itu keluar, terus kembali kepada Bapa, kepada sumbernya, asalnya dia keluar itu loh, balik lagi. Sebetulnya istilah kenaikan Yesus itu ya enggak salah, itu peristiwanya. Tetapi makna sesungguhnya, Yesus bukan cuma naik ke surga, Yesus itu kembali. Saya mau khotbah itu, cuman tak lihat tadi, ya harus diajarkan peristiwanya dulu, banyak yang kurang mengerti. Akhirnya mungkin hari Minggu aja nanti, saya akan dalamnya ini, saudaraku. Keluar dan datang, keluar dan kembali. Gitu loh, saudaraku ya. Itu nanti ada bahasa Yunaninya, agak mendalam nanti, hari Minggu saja. Ini yang saya maksud, tadi ini kan, kamu harusnya bersukacita, aku pergi kepada Bapa. Kenapa, saudaraku? Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Oke, Yohanes 16 ayat 7, cepat. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu. Lebih berguna. Loh ya, maksud kata-kata jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak kalau pergi. Kalau aku tidak pergi kemana ini, saudaraku? Naik ke surga kan yang dimaksud. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kalau aku pergi, penghibur itu Roh Kudus tadi yang memberikan kuasa tadi akan kuutus. Dan kejadian ini terjadi tidak lama lagi, kita coba sedikit, Kisah Rasul 2 ayat 33, baca itu. Kisah Rasul 2 ayat 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Ini istilah, makanya tangan kanan, sebelah kanan itu istilah. Ditinggikan oleh tangan kanan Allah itu maksudnya peristiwa kenaikan. Sudah ia ditinggikan oleh tangan kanan, mati, bangkit, dimuliakan itu tadi. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga setelah ditinggikan tangan kanan Allah. Dan, baca. Dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Menerima Roh Kudus, siapa yang menerima Roh Kudus itu? Yang dimaksud ayat ini. Yesus. Setelah ditinggikan kanan Allah, menerima Roh Kudus yang dijanjikan tadi. Karena Roh Kudus itu keluar dari mana? Ini yang hari Minggu lalu datang, ngerti.
Yesus itu keluar sebagai firman, keluar dari Allah. Yohanes 8:42. Selain Yesus yang keluar dari Allah adalah Roh Kudus. Yohanes 15 ayat 26. Itu minggu lalu. Nanti minggu depan akan saya ulangi sambil menjelaskan tentang keluar dan kembali. Paling gampang gini, saudara. Ini kalau Roh Kudus ya, ek pure fume. Itu gini. Seperti nafas. Saya hembus, terus sedot lagi. Ketika nafas keluar dari saya kehilangan napas enggak, saudara? Kalau saya kehilangan napas, saya mati. Itu refume itu Roh Kudus seperti itu. Keluar dari Allah itu bahasa Yunaninya itu loh. Kan kita ngertinya bahasa Indonesia. Roh kebenaran yang keluar itu ekporefumi. Kalau Yesus aku keluar dari Bapa, eksilton, loh beda kan. Eksilton itu keluar berangkat, makanya balik meneng. Nah, mumet ya, hari Minggu aja ya. Ini karena kita bahas tentang kenaikan. Sesudah ditinggikan oleh tangan kanan Allah, menerima Roh Kudus keluar dari Bapa. Diterima Yesus, makanya Yesus ngomong, nanti utus. Ini maksudnya terima Roh Kudus terus diutus. Maka dicurahkannya apa yang siapa yang mencurahkan? Tuhan Yesus. Setelah menerima Roh Kudus dari Bapa, ini bicara Tritunggal. Makanya kalau enggak jelaskan Tritunggal dulu, makanya kadang orang Kristen baca gini selewat-lewat tok. Kayak ngono telu. Ini bahasa untuk membedakan, menjelaskan, oh prosesnya begini gitu loh. Ya memang Alkitab ngomong itu Yoel pasal 2. Aku akan mencurahkan Rohku Yahweh Bapa yang ngomong. Tapi ini prosesnya. Minggu lalu saya ngajar tentang apa? Ayo apa minggu lalu? Kalau nggak datang lihatlah di apa? Kita ada 2 ya, YouTube sama Instagram. Diikuti lagi. Ya, ini karena dasar-dasar iman kita. Ya toh? Jadi apa namanya? Yesus itu minggu lalu saya ngajar tentang apa, saudaraku? Penciptaan. Siapa yang menciptakan langit, bumi, segala isinya, alam semua? Menciptakan siapa? Allah. Tetapi Allah mencipta dengan melalui firman-Nya, juga dengan Roh-Nya, di catatan kan ada. Nah, seperti ini. Siapa yang mencurahkan Roh Kudus? Siapa yang mencurahkan Roh Kudus? Enggak, ini secara umum. Allah kan Bapa, karena Roh Kudus keluar dari Bapa. Tetapi melalui ini Tuhan Yesus, sama kan prosesnya? Oh, sama. Nanti keselamatan yang gitu, siapa juru selamat itu? Allah, akulah satu-satunya juru selamat. Tapi Allah menyelamatkan melalui Tuhan Yesus, karena begitu besar kasih Allah dunia ini, Dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya selamat. Kan Bapa yang menyelamatkan. Tapi melalui Tuhan sama seperti ini. Siapa yang mencurahkan Roh Kudus? Allah, sumber segala roh, Bapa segala roh. Melalui siapa? Tuhan Yesus. Ini penting, saudara. Tanpa Yesus, Roh Kudus tidak dicurahkan. Tanpa Yesus orang tidak bisa terima Roh Kudus. Makanya Rasul Petrus waktu khotbah 3.000 orang bertobat. Apa yang harus kami lakukan? Rasul 2:38 itu. Bertobatlah. Berimu dibaptis dalam nama Yesus. Ayo adikmu Fet. Didorong lagi, tanten ini enggak teko-teko. Nanti pindah sini ya, belum baptis. Jadi coba Kisah Rasul 2:38, enggak apa-apa sambil Jawab Petrus kepada mereka. Ini atasnya dulu. Kenapa kok Petrus jawab seperti ini? Ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu khotbahnya Petrus. Dengar khotbahnya tentang termasuk tadi mengangkat ketika tangan Allah Yesus ditinggikan, menerima Roh Kudus dicurahkan, yang kami alami ini loh, ini yang dijanjikan Yesus, dan Yesus sendiri yang mencurahkan itu. Dan kami menerima Roh Kudus ini terjadi seperti ini kok, gitu ya. Ini janji Tuhan, well gini. Terus mereka bertobat, mereka dengar firman, mendengar hal itu hati mereka sangat terharu. Tersentuh oleh firman Tuhan, khotbah Petrus. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Kami tersentuh, kami terima firman Tuhan, kami percaya, apa yang harus kami lakukan? Supaya kami mengambil bagian dengan engkau, menjadi satu, sebagai pengikut Kristus. Iman yang sama dengan para rasul, apa yang harus kami lakukan? Ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka. Jawab Petrus.
Bertobatlah dan Tobat. hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Masing-masing, ini bukan rombong, maksudnya ini kolektif. Masing-masing ini setiap orang tanggung jawab dengan hidupnya masing-masing. Orang tuamu enggak bisa selamatkan ke kelompokmu, enggak bisa selamatkan ke komunitasmu, enggak bisa. Teman-temanmu enggak bisa, makanya percuma kalau kau malu. Mau bertobat malu sama teman. Mau bertobat malu sama misalnya mau terima Yesus malu dengan keluarga. Keluargamu enggak bisa selamatkan engkau, temanmu enggak bisa. Masing-masing beri dirimu dibaptis dalam nama Yesus ini penting, Kristus. cuma dibaptis titik dalam nama Yesus Kristus. dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. ini baru terima pengampunan dosa. Kalau enggak itu dari mana dosamu diampuni? Ini dari Tuhan Yesus, menerima Yesus. Dibaptis itu masuk dalam persekutuan dengan Yesus, itu nanti bisa diajarkan terus, tidak habis-habis itu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kamu akan menerima Roh Kudus. Jadi harus percaya harus di dalam Yesus, baptis masuk dalam persekutuan dengan Yesus, iman kepada Yesus. Roh Kudus ini maksudnya. Tanpa Yesus, aku tidak perlu Yesus. Roh Kudus tok, ora iso. Makanya aku mau selamat, percaya Allah Bapa tok, ada yang gitu. Karena Yesus masih meragukan buat aku, enggak bisa. Kamu bisa kenal Bapa itu karena Yesus kok. Tanpa Yesus kamu enggak bisa sampai pada Bapa, enggak bisa mengenal Bapa. Keliru arahnya, akulah jalan. Kalau enggak lewat aku enggak sampai. Enggak tahu ke Bapa siapa, keliru. Bukan kepada Allah Bapa di surga. Hati-hati. Roh Kudus ini penting ya. Ini satu berkat yang pertama, itu berkat Roh Kudus. Ya kan? Makna daripada sekalian bicara tentang peristiwa biar menghemat waktu. Kemudian peristiwanya tadi ya, mereka terpisah terangkat ke sorga. Peristiwa kenaikannya. Kemudian ternyata peristiwa kenaikan ini enggak diri sendiri, saudaraku. Saya perlu sampaikan ini, peristiwa kenaikan ini ada peringatan juga. Warning. Peringatan akan kedatangannya. Kita lihat ayat 9, Kisah Rasul 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian. Ya, setelah ngomong tentang, sudah ngomong ini kan tadi loh saudaraku, sudah ngomong tentang Roh Kudus. Jadi kalau ditanya sebelum Yesus naik ke sorga, ya harus bisa jawab ini. Ini pas dongnya hari itu ya. Ngomong apa Tuhan Yesus? Harusnya tanya gitu ya. Ngomong apa Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga? Kan sudah mengatakan itu baru terangkat. Ya. Sebelum ngomongnya apa? Di atasnya tadi tentang Roh Kudus, bicara tentang kuasa, bicara tentang saksi juga, jadi saksi Tuhan. Oke ya, baca sendiri. Tadi yang sudah dikotbahkan. Sudah ia mengatakan demikian, jadi ngomong tentang kerajaan Allah, tentang kuasa, tentang Roh Kudus itu sebagai yang membangkitkan. Tadi Mbak Anik nyanyi itu bagus kan? Yesus itu membangkitkan kuasa tadi. Yang lagu pertama tadi, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Terus turunlah kuasa, bicara kuasa ke atasku, membangkitkan kuasamu. Ayo bangkit saudaraku, amin. Kuasa Allah diberikan pada kita, bangkit. Cuma nyanyinya aja itu. Satu rindu, satu kali, benar-benar terjadi. Oke, sesudah mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, ya. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Naik di atas awan, dia datang. Awan menutupi. Terus? Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah kedua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ada dua orang berpakaian putih. Disebut ada sayapnya enggak? Nah, jadi malaikat itu enggak selalu bersayap, malaikat tak bersayap. Itu hanya, jadi malaikat itu bersayap, enggak selalu. Itu malaikat itu, saudara ngerti enggak? Ayo orang Kristen kudu pinter. Malaikat itu roh, katakan 1, 2, 3. Roh yang melayani, Ibrani pasal 1 itu. Roh yang melayani orang-orang yang diselamatkan. Pelayan-pelayan Allah untuk melayani anak-anaknya ini. Menjaga, itu roh. Lah roh itu bisa menampakkan diri, menampilkan diri. Pakai sayap ya, sayap aja. Ngertinya saudara sayap ada berapa? 2 kan, macam-macam. Ada yang 4 sayap, satunya
buat terbang, satunya nutup muka ya enggak salah. Ada 6 ini lengkap. Jadi sayap satunya nutup muka, satu nutup kaki karena enggak tahan dengan kemuliaan Tuhan. Lu ayo belajar, kalau enggak gini, ojo anu golek sing berkat tok ae, sukses tok ae. Oh, kerajaan Allah bukan bicara tentang makan minum. Tadi yang itu Roma 14 ayat 17 saya, ini agak hafal saya. Tapi bicara tentang sukacita, damai sejahtera, kebenaran karena Roh Kudus. Oke. Murid-murid natap ke langit, waktu ia naik tiba-tiba berdiri. Tadi waktu lihat ke langit ada awan-awan ya. Nanti Yesus itu kata kuncinya penting. Saya pernah khotbah Allah di dalam awan itu ya, menampakkan diri dalam awan berkali-kali pada orang Israel di Gunung Sinai, di kemah suci segala macam. Itu adalah reinkarnasi Yesus. Yesus sebelum jadi manusia sudah menampakkan diri kepada Abraham. Jadi Yesus itu bukan baru ada waktu Natal, enggak. Ini untuk membuktikan naik ke awan loh, ini murid-murid, iki lah, iki sing nenek moyangku deloki kok ngono. Kira-kira basa Jermane ngono Saudara. Terus dan berkatalah kepada mereka. 2 orang yang berpakaian putih tadi ngomong pada mereka, pada para murid. Loh ayo. Hai orang-orang Galilea. Mereka orang Galilea, bukan orang Yerusalem, itu provinsi beda memang. Ya. Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Mengapa kamu domblong, melungu ngeces, delok ning langit? Takjub. Yesus ini yang terangkat ke surga Yesus meninggalkan ini kamu. yang terangkat ke surga sambil tangannya diberkati, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia. Dengan, nah ini garis bawahi, datang kembali dengan, akan ya, berarti kan belum, akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu, melihat dia naik ke surga, ini peringatan, warning, nanti akan datang lagi. Gimana caranya datang? Dengan cara yang sama. Seperti ketika naik ke surga, peringatan. Oh, cuma takjub, Yesus nanti perlu ada peringatan, kedatangan Yesus kedua kali, peringatan, maksudnya untuk peringati. Tidak sempat peringati, Yesus datang selesai. Ya, peringatannya di itu, Yesus katakan ada perjamuan kawin anak domba, gak belajar. Nanti lain kali harus sampai ke situ, ngerti. Ini supranatural, dan itu benar-benar terjadi, jangan pikir, wah, makanya kenapa kehilangan, orang sekarang sudah tidak percaya hal yang supranatural gitu loh. Malah percaya gaib-gaib yang jin-jin, gondoruwo, ora percaya. Malaikat gak percaya, mujizat ora percaya, piye to? Ojo sampai ya, orang Kristen harus percaya. Kamu terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, amin saudaraku. Ada kuasa Tuhan. Bahkan kedatangan Tuhan nanti seperti di awan-awan, kita lihat kedatangan Tuhan yang dilihat oleh Rasul Yohanes dalam penglihatan. Ini belum datang, kalau datang ya selesai, saudara, gak usah khotbah. Kita kumpul, yang mati bangkit, yang hidup diubahkan nanti dengan tubuh yang baru. Wah, itu luar biasa. Kita lihat tentang kebangkitan Yesus. Sama seperti dia naik ke surga. Wahyu 1 ayat 7. Ini dulu. Yesus sendiri yang ngomong dulu aja. Yesus juga pernah janji. Yesus ngajar. Matius 24 ayat 30 tentang kerajaan Allah. Yesus ngomong juga bagaimana dia akan datang. Pada waktu itu. 30 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Anak manusia di mana? Anak manusia itu gelarnya Tuhan Yesus ya. Bukan cuma anak Allah, anak manusia, anak domba. Allah banyak gelarnya. Gembala yang baik itu gelar ya. Bukan anak manusia, anak wong. Gelar anak manusia itu Daniel 7:13 itu bisa dicek di situ tentang ada penglihatan tentang sesosok seperti manusia, ya, anak manusia. Di langit, di mana saudaraku? Di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap. Semua bangsa di bumi akan meratap. Tampak di langit ada tanda, ada suatu keajaiban anak manusia, Yesus yang naik ke surga itu di langit turun ternyata. Dari langit kelihatan. Dan semua bangsa meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan. Melihat. Ini bukan sudah supranatural lagi, bukan penglihatan lagi, ini nyata. Melihat, kelihatan. Anak manusia, Tuhan Yesus ini gelarnya. Di langit, di atas awan-awan. Saya kalau enggak pakai kacamata gak ketok.
Di atas awan-awan di mana? Di langit Di langit. Dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. sebagai raja. Ya apa? Jadi ini juga peringatan. Jadi kita nggak hanya memperingati kenaikan Yesus, itu peringatan bahwa diperingatkan. Nanti dia akan datang lagi dengan cara yang sama. Akan datang kembali. Saudara. Kalau khotbah ini ya luar biasa, nanti bicara banyak hal itu. Oke ya, jadi peringatan itu. Wahyu 1 ayat 7 itu perbandingannya. Nggak usah dibaca, hampir sama itu. Nah ini saya akan, peristiwanya ini ada sekali lagi ya, tadi peristiwa kenaikan itu, bahwa itu adalah benar-benar ada saksi-saksi yang melihat, terus terangkat ke sorga dengan memberkati, ya nanti bicara berkatnya itu 2 sajalah, nggak usah banyak-banyak, tentang Roh Kudus sama ada 1 lagi nanti saya tunjukkan, itu nutupnya, sebenarnya belum saya buka, tapi untuk menghemat waktu, mesisan ngomong tentang Roh Kudus ya, janjinya itu. Yang ini kita lihat peristiwanya ini juga bicara setelah naik ke sorga, Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Lihat di dalam Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ian itu Tuhan Yesus, cahaya kemuliaan Allah. Apogasma doxis, tes doxis tu teu. Ya, cahaya kemuliaan Allah. Dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan gambar firman-Nya. wujud Allah, karakter, tes hypostasios, Allah aftus. Jadi gambar wujudnya, karakternya Allah, cahayanya Allah, pancaran sinar kemuliaan Allah, gambarnya Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Setelah selesai mengadakan penyucian dosa, yaitu bicara Paskah kan, mempersembahkan tubuhnya sebagai korban, saya sudah pernah khotbah di Paskah itu, sebagai pengampunan dosa, dan kebangkitan, berikan hidup yang baru, kehidupan yang baru, penyucian dosa, naik ke sorga, toh, duduk di sebelah, masuk langsung duduk, saudara. Berarti kan ada peristiwa yang mendahului, naik ke sorga, duduk, makanya ada pengakuan iman rasuli, aku percaya pada Yesus Kristus, ya, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati, dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit dari orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah, karena mau hafal, yang GKJW, GKI hafal. Kenapa? Cadat kali welas. Ya, di situ dikatakan duduk naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa, kanan yang maha kuasa, dan di tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi. Oke, Yesus pernah ngomong juga hal ini. Matius 26 ayat 63. Ketika mau disalib, ketika disiksa, mau disalib ya, di hadapan pengadilan, ada imam besar di situ, baca. Matius 26, 63 dan 64. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Sebelum Yesus dihakimi, disalib, ditanya, "Kamu ini Mesias atau bukan?" Apa jawab Yesus? Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Ya. Ini perbandingan lagi, Markus 14, 61 dan hampir sama. Walaupun jawabannya agak berbeda, tapi maksudnya sama. Ini Injil itu begitu, saudara. Karena yang nulis tadi Matius, ini sekarang Markus 14, 61, 62. Ini membuktikan Injil itu bukan buatan rekayasa, akal-akalan. Ini yang nulis para rasul banyak. Mungkin berbeda. Markus nulisnya berbeda, Matius, tapi maksudnya sama. Coba lihat, ini saya tunjukkan juga. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Jadi ketika dihakimi itu diam, seperti Yesaya ya, seperti domba yang telu dibawa ke pembantaian, diam saja. Tetapi kemudian Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Sama kan pertanyaannya apa? Katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Nah, agak beda pertanyaannya. Ini sebenarnya maksudnya sama. Apakah engkau Mesias? Tadi anak Allah, anak dari yang terpuji. Yang terpuji itu maksudnya Allah, ya. Ya gelarnya Allah yang terpuji. Apakah engkau anaknya yang terpuji? Mesias, anak Allah.
Jawabannya Yesus apa? Jawab Yesus, akulah dia dan Nah, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan di langit. Akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan. Allah yang maha kuasa dan di tengah-tengah awan di langit. Itu tentang kedatangannya. Jadi Yesus sudah ngomong, ya toh, sudah menjanjikan ini. Lah, karena waktu saudaraku ya, saya akan tunjukkan ini. Jadi Yesus ini kalau saya urut sebelum saya bicara tutup dengan berkat ya, makna daripada kenaikan Yesus. Berkat ya, pertama berkat Roh Kudus ya, saya buka duluan nanti yang berikutnya. Gini saudaraku. Saya kalau diruntut itu ya, jadi waktu Yesus bangkit dari kematian, 40 hari menampakkan diri. Pelan-pelan diulang ya. Menampakkan diri berulang-ulang kali selama 40 hari tadi ya. Kepada berapa orang kalau secara umum? Banyak, 500 orang. Bahkan ada yang sekaligus kira-kira begitu. Dan waktu menampakkan diri, ngapain aja Tuhan Yesus itu loh. Ngapain aja? Itu yang nanya. Ya toh, tadi ya ada yang bagus walaupun rodok dawa sambil membuktikan dia hidup kan. Memang itu salah satunya, iki loh aku hidup. Nyata, duduk makan. Kan sempat enggak percaya kan, ini mana ada makanan enggak dimakan. Kalau hantu kan enggak bisa makan. Ini loh bisa dimakan. Ini loh aku hidup. Lubang Thomas ditunjukkan bekas-bekas pakunya ini loh. Ingat bekas paku. Ini aku Yesus yang sama yang dipaku itu. Bukan Yesus yang lain. Ya. Ini loh sama. Gitu, menunjukkan dia hidup dan selanjutnya ngajar tentang kerajaan Allah. Banyak tentang kerajaan Allah, diulang lagi mungkin ajaran-ajarannya itu. Ada hal yang di surat-surat para rasul yang ditambahkan. Makanya kapan Yesus ngomong sebagai Allah loh? Di waktu itu enggak dianu, ini bisa saja ditulis. Para rasul kan ada itu Rasul Paulus sama Yohanes. Dia adalah Allah, Yesus disebut. Karena ini nanti sudah pernah saya tunjukkan Titus, surat Titus sama surat 1 Yohanes. Ngajar tentang kerajaan Allah, ya. Dan salah satu ajaran tentang kerajaan Allah tentang Roh Kudus yang akan memberikanku kuasa. Ini yang penting. Sudah saya buka di awal tadi. Dan pada waktu Yesus naik ke surga terangkat peristiwanya itu dan disaksikan para rasul, murid-murid yang mengikuti dia, ya. Ada malaikat 2 orang tadi kan, saya ulangi lagi. Ngomong apa? Hei orang-orang Galilea, mengapa kamu menatap ke langit, melihat Yesus naik ke surga? Jangan salah loh, ya jangan keliru. Yesus yang sama ini akan turun lagi nanti. Ya kan dengan cara yang sama akan turun lagi, datang kembali. Makanya orang Kristen yang dipercayai peristiwa Natal kita percaya, amin. Loh, peringatan itu penting loh. Anda merayakannya bukan karena ada sinterklasnya, ada jingle bells-nya, ada apa? Ada hadiah-hadiah, enggak, karena kita percaya Yesus turun menjadi manusia. Allah menjadi, kita sembah kalau cuma merayakan lahirnya tok, iki sopo. Tapi kan itu peristiwa pentingnya itu, firman jadi manusia. Kita percaya Allah menjadi, firman kan Allah, jadi manusia. Turun ke dunia untuk menyelamatkan. Paskah kita percaya itu ada korban, karena saudara muslim tidak percaya kan, Yesus disalib, mor-mor langsung diangkat, dilewati. Loh kita percaya juga, tanpa pengorbanan Yesus tidak akan ada pengampunan dosa, tidak ada penebusan, tidak ada penyucian. Kita masih hidup dalam dosa. Kita juga percaya kebangkitan. Makanya nanti pengakuan iman itu masuk semua ini. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia. Kamu nggak akan ada kebangkitan dari antara orang mati. Yesus yang sulung, prototokos, ya protos yang utama bangkit dari antara orang mati. Ini sebagai role model. Aku bangkit, aku ngalahkan dunia. Kalau kamu percaya padaku, kamu bangkit juga nanti. Begitu ada ayat nanti bicara. Banyak tentang kebangkitan. Setelah itu 40 hari menampakkan diri. Kita percaya. Ada saksi 500 orang. Ngajar tentang kerajaan Allah yang kita punya di Alkitab ini, tentang kerajaan Allah. Makanya Injil kerajaan Allah nama lainnya, saudara. Injil itu bicara kerajaan Allah. Bukan Injil kemakmuran saja. Saya enggak anti, siapa enggak mau makmur, tapi bukan makmur saja. Tentang kerajaan Allah. Ya, saudaraku.
Kerajaan Allah bukan bicara makan minum, bukan bicara yang cuma jasmania, bicara sukacita. Ada sukacita enggak? Kamu punya uang banyak enggak? Sukacita buat apa? Kamu punya rumah gedung mewah, mepet sawah, tapi enggak ada sukacita, enggak ada damai sejahtera, sukacita, damai sejahtera, dan hidupmu enggak benar buat apa? Ini kerajaan Allah itu bicara kuasa juga. Ya. Terus ada peringatan, kita juga percaya Yesus yang terangkat ke sorga setelah itu kan. Naik ke sorga. Dan naik ke sorga, nanti dia juga akan turun dengan cara yang sama. Nah, sekarang kita akan lihat, saya minta waktu 5 menit lagi ya, 10 menit, 5 menit. Berkat yang pertama, Yesus naik ke sorga itu Roh Kudus. Ditambah dengan ayat ini, Efesus pasal 4. Saya enggak pakai catatan aja, ini ngikutin anunya anak muda tadi aja ya. Ayat yang ke-4 mulai. 8. Ayat 8. Tapi enaknya ayat 7 dulu. Ini tentang iman yang diajarkan Rasul Paulus. Tapi kita mau lihat tentang kenaikan Kristus. Ayat mulai 7. Tetapi kepada kita masing-masing, haleluya, kita masing-masing anak-anak Tuhan ini telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian menurut Kristus. Ukurannya siapa? Pemberian Kristus. Wah, itu bahas ini nanti lain kali ini. Ukurannya, makanya kok ada yang seperti ini, ada yang seperti itu, ada seperti ini. Kan ada ukurannya dari Tuhan Yesus. Terus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Tapi kalau bicara ukuran, saudara jangan kecil hati ya. Bicara banyak di Alkitab, Yesus itu ngasih perumpamaan tentang talenta. Sekecil-kecilnya dapat 1 talenta, ada 1, ada 2, ada 5. Enggak mungkin enggak dikasih. Dikasih anugerah. Saudara percaya, saudara orang yang diberi anugerah oleh Tuhan. Amin? Diberi kasih karunia oleh Tuhan, diberkati Tuhan. Masa ngomong, jangan merasa enggak diberkati, enggak. Minimal itu 1 talenta. Saudara buka kamus Alkitab, 1 talenta itu berapa nilainya? 6.000 dinar. Tahu enggak ukuran 6.000 dinar? 1 hari orang kerja gajinya 1 dinar. Ini gajinya orang 6.000 hari. 6.000 hari itu berapa tahun? Berapa tahun, saudara? 1 tahun aja 360. Berapa kali lipat itu? Hampir 10 tahun ya. Saudara dikasih gaji 10 tahun. Banyak apa sedikit? Banyak. Makanya walaupun 1 talenta lah, ini orang enggak menghargai. Mau aku berkatku sak minit, enggak dikembangkan, diambil. Ya apa, saudara? Amin. Paling sedikit punya berapa? 6.000 dinar. 6.000 hari kerja. Tuhan kasih ukuran talenta itu, luar biasa itu. Itulah sebabnya, kata Nas, kata firman Tuhan, nanti kita lihat ayat ini juga. Silakan. Tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ini bicara kenaikan Yesus, tatkala ia naik ke tempat tinggi, tadi Ibrahim kan ngomong, ia naik, duduk sebelah kanan. Saya tidak ada waktu ya bicara duduk sebelah kanan Allah. Ini bukan harafiah, ini ungkapan menjelaskan Yesus kembali hari Minggu, kembali kepada Bapa, setara, kembali kepada kemuliaan sebelum menjadi manusia, gitu loh saudaraku. Oke ya, tatkala naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, dan ini terjadi waktu Yesus mati, gempa bumi, kubur-kubur terbelah. Waktu Yesus bangkit, itu orang-orang mati itu, Yesus waktu mati itu turun ke dalam kerajaan maut, gini ya, turun ke dalam kerajaan maut, membebaskan para tawanan dari alam maut, Hades. Waktu itu orang mati sebelum Yesus, saudaraku, perhatikan baik-baik. Pada waktu itu orang-orang yang mati itu ditawan, yang disebut Hades. Ini bukan mitologi Yunani, itu bahasa Yunani. Hades itu artinya alam maut, diterjemahkan alam maut, tempatnya orang-orang mati. Yesus masuk ke Hades, membebaskan para tawanan. Itu loh ayat-ayat kalau bicara banyak nanti itu. Ini arti rohaninya, dibebaskan. Terus itu Matius berapa mencatat? Itu orang-orang mati itu ikut bangkit, menampakkan diri. Ya, saya pernah khotbah ini kan waktu kebangkitan, kalau tidak salah. Cari itu ayat di Matius itu tentang kebangkitan. Itu adanya di Matius catat itu. Dan menampakkan diri kepada banyak orang.
Jadi banyak orang lihat, saudaraku. Ya, oke. Jadi terus dibawa Yesus naik ke surga, jadi enggak. Ini memang yang dilihat sendirian. Tetapi secara rohani yang mati-mati yang di dalam maut itu termasuk, maaf, ini ortodoks, saya kemarin main ke tempatnya, saya kan maaf ya masih belajar bahasa Yunani, yang ortodoks, nah aku memang dari Yunani ya, anunya aja bahasa Yunani, nyanyinya, saya belajar. Dan itu banyak lukisan-lukisan, saya tuh lihat ini lukisan apa kok menarik banget. Ini Yesus naik ke surga bawa tawanan, ada sampai digambarin, divisualisasikan. Saya tanya, kenapa kok pakai gambar-gambar? Enggak apa-apa, saya tanya gitu. Ini buat yang buta huruf. Jadi kalau enggak bisa baca Alkitab, dapat gambar, tapi perlu dijelaskan, karena kan ini gambar apa gitu, termasuk itu. Ini yang digambar saudara tahu enggak siapa? Ini siapa kok gambar orang tua ini? Adam. Jadi itu ada dilukiskan. Jadi sejak Adam, saudaraku, sampai zamannya Yesus itu orang-orang yang mati itu dibawa Yesus. Tawanan-tawanan ini yang dimaksud, termasuk Daud, para nabi siapapun itu. Karena nabi juga manusia, mereka saya tunjukkan nabi itu kalau mati kemana? Ada ayatnya. Kalau Yesus kan kembali ke surga, saya sedang bandingkan, cuman waktu kan enggak pernah nyampe. Ini harus jelaskan peristiwa. Tak lihat banyak yang jawab abu-abu masih aneh. Oke, bawa tawanan-tawanan terus ya. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Loh, makanya waktu naik ke surga tangannya terangkat, memberkati. Ini loh memberikan pemberian. Oh, berkatnya Tuhan itu luar biasa. Makanya untung Roh Kudus saya bahas di awal ya. Nanti 10 hari lagi Pentakosta kita perdalam lagi. Tapi paling enggak ini loh bicara berkat. Naik ke surga itu memberikan pemberian. Siap menerima pemberian Tuhan, saudaraku? Diberi loh. Terangkat memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. 9. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Terus? Ia telah turun, ia ini yang juga disebut telah. Surat Ibrani, Yesus melintasi langit. Gitu. Segala langit. Wah, saya nggak ada waktu menjelaskannya. Jadi ini seperti yang Tuhan ngomong di Yeremia 23:24, aku memenuhi langit dan bumi. Yesus pun melintasi langit. Ini menggambarkan keilahian Yesus. Dia yang telah naik, berarti ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Yang itu membebaskan tawanan tadi kan. Ini ungkapan harafi ungkapan untuk dunia bawah ini kan bicara Hades itu. Untuk membebaskan tawanan. 10, ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Untuk memenuhkan segala sesuatu. Ya, memenuhi segala sesuatu, memenuhkan segala sesuatu. Loh, kalau orang Kristen dipaksa, Yesus itu manusia biasa, nabi biasa. Masa nabi bisa begini, saudaraku? Bukan cuma melintasi langit, loh, memenuhi langit dengan berkat-berkatnya. Waduh, kalau bahas ini, makanya belajar Alkitab itu tidak ada habisnya. Saya pikir, kapan selesai ngajarin? Tapi Anda maksudnya gini loh, jangan merasa kapan selesainya, enggak ada selesainya. Ini tambah dalam, tambah dalam, tambah dalam. Saudaraku ya, jauh lebih tinggi dari semua langit. Yesus itu naik lebih tinggi dari semua, coba. Ada langit, lebih tinggi dari langit. Loh ya apa saudaraku? Ini kan jauh lebih tinggi daripada, ini kan bicara jamak, langit bukan satu, semua langit itu lebih tinggi lagi. Untuk memenuhkan segala sesuatu, kalau tidak begitu Yesus itu tidak bisa memberkati kita. Tidak bisa mencurahkan pemberian-pemberian yang supranatural. Tidak bisa mencurahkan Roh Kudus. Ini keilahian Yesus itu nampak di sini. Dan 11. Dan ialah yang memberikan. Nah, muncullah ayat ini, saudaraku. Saya waktu tutup tahun kan bacaan. Memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Terus. Baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Hamba-hamba Tuhan. Karena urapan tadi Roh Kudus dicurahkan itu mengurapi, muncullah 5 jawatan ini. Untuk apa ini? Terus untuk 12. Koni kulo gak dibuka-buka. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Supaya gereja terbangun. Gereja bukan gedung, bukan organisasi. Tubuh Kristus ini loh terbangun.
pekerjaan-pekerjaan pelayanan orang-orang kudus diperlengkapi dengan kuasa Tuhan tadi, saya katakan di ayat 1 tadi. Bagian pertama tentang bicara berkat kenaikan Yesus tadi. 13 ini saudaraku. Sampai kita semua telah mencapai Dan ini tujuan akhirnya, berkat yang Tuhan berikan itu bukan supaya kita kaya, terkenal, punya istri cantik, itu impiannya Chandra sama Fandi itu. Kemarin di TP, kok TP mana? Supermall. Dapat CC meme itu gimana caranya ya? Berdoa puasa kamu, 40 hari, 40 malam. Enggak makan, enggak minum, enggak teler. Enggak dapat CC. Cakep-cakep ini. Ya apa dapat anu gitu. Enggak bercanda aja. Ya anak muda saya pernah muda ya, pengen gitu. Tapi menikah, Tuhan sudah berikan ini lo tulang rusukmu ya, puji Tuhan. Kok gak enak? Yo iya kan itu kan kecantikan itu kan hanya semu. Sia-sia. Oh, bener Mas Joko. Oh, kita kok gelem sing elek, golek sing manis kok dia ya. Oh, cantik kan Portugis ya cari ya. Turunan Portugis Mbak Esther ya. Oh, ya. Saya kok geladra kemana-mana ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Loh, ini loh tujuan diberkati itu. Jangan salah saudaraku. Kamu boleh kaya, boleh dapat istri meme, cece, jangan intim loh ya. Untuk nggak salah ngomong kamu. Boleh dapat yang, wah itu nggak masalah, kaya itu. Tetapi itu bukan tujuan utama. Engkau kaya, pinter, berprestasi, tapi engkau punya iman. Punya iman yang teguh, yang benar tentang anak Allah. Tentang anak Allah. Kau ngerti? Tentang Yesus gak ngerti. Makanya di sini diajar sampai blenger-blenger. Tentang anak Allah, opo? Tentang Tritunggal, wis kan anak Allah berarti ada Bapa, Anak, Roh Kudus, berarti kan Tritunggal. Itu wajar kan terus. Ngerti. Dan sampai terus apa? Bukan cuma pengetahuan pengenalannya saja. Terus kedewasaan penuh. Kedewasaan penuh, andratelion. Saya kemarin sambil tanya-tanya bahasa Yunani. Andra itu manusia dewasa, maksud. Sudah bapak-bapak, ini secara harafiah ya, bapak-bapak punya anak. Jadi Joshua ini dianggap bukan Andra yang dimaksud ayat ini. Wong masih iler umbelen. Nanda sanda umbelen. Masih kuliah, masih anu. Ya, yang dimaksud Andra Telion itu Pak Hari, saya bapak-bapak punya anak. Di dalam ukuran rohani itu seperti itu. Anak apa? Bukan anak jasmani. Maaf, saya tanya, sudah berapa jiwa yang kau sudah bawa kepada Yesus? Ini Andra Telion. Sudah bawa jiwa. Loh, saya tidak membebani Anda loh. Paling tidak Anda bersaksi. Itu urusan percaya enggak kan urusan Roh Kudus yang menjamah. Tanpa Roh Kudus itu 1 Korintus 12 ayat 1 dan 2. Tapi ini kan sampai itu. Tujuannya Yesus naik ke sorga, angkat tangan, memberkati, Roh Kudus turun, kuasa Allah turun, supaya jadi saksiku, Yerusalem, Yudea sampai ke ujung-ujung bumi. Tujuannya Tuhan. Lu dengan kekayaanmu, engkau sampai ujung bumi. Dengan kekayaanmu, dengan hartamu, beritakan Injil misalnya, untuk mendanai pekerjaan Tuhan. Jangan hanya dipakai untuk kesenangan sendiri, nggak ada artinya. Nggak ngerti makna kenaikan Yesus. Memang diberkati untuk apa? Sampai terbentuk tubuh Kristus. Jemaat yang bentuk gereja, bukan organisasinya, tubuh Kristus itu memiliki kedewasaan. Pengenalan yang benar akan Allah, dewasa penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bertumbuh. Jangan cuma jasmaninya tok bertumbuh. Keuangannya tok bertumbuh, imannya tambah melukru. Kalau anak Tuhan itu kaya iman, kaya kebajikan, amin. Kaya harta juga. Jangan sampai kaya harta, miskin iman, ampun. Terus 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diomong-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, kesana kesini, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Amblas nanti. Tujuannya Tuhan gitu. Nanti waktu dia datang,
aku mendapati. Sabaslah hambaku yang setia, hamba-hambaku yang setia ini. Jangan sampai Yesus datang, kita lagi kemana. Tapi Alkitab ngomong tentang kedatangan Yesus ya. Kalau aku datang, Tuhan Yesus mau kita masih sedang bekerja. Jangan lelah bekerja, sedang bekerja. Diberkatilah, berbahagialah mereka yang didapati sedang bekerja ketika Yesus datang. Tidak usah mikir kapan datang, tidak usah mikir. Bekerja aja terus di ladangnya Tuhan, amin. Bersaksi terus untuk Tuhan, dipenuhi kuasa Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Nanti Yesus datang, berbahagialah orang yang didapati Tuhannya ketika datang sedang bekerja. Luar biasa. Ya, inilah berkat Tuhan. Yang kedua ini berkat utama di Roh Kudus ya, untuk terima kuasa. Berkat yang kedua ini, saudara, bukan untuk diri sendiri, berkat untuk kesatuan tubuh Kristus. Makanya bergereja itu penting enggak, saudaraku? Loh, Anda sekarang ya zaman online gini orang dengarkan khotbah di rumah bisa enggak? Bisa. Tapi bedanya dengan berkomunitas. Kita ini bisa saling membangun. Maaf, saudaraku, kehadiran Anda begitu penting. Kehadiran kita semua begitu penting. Ya, kita bisa saling, ya minimal dengan maaf ya ini gampang dan sederhana aja. Ada orang lagi suntuk, sumpek, susah. Sudah sumpek, suntuk, susah datang ke gereja. Tiba-tiba ya ketemu teman, shalom, cuman gitu aja. Di sini tidak ada menerima tamu. Saya kepingin supaya setiap orang itu kalau memberikan salam itu dari hati, tidak kayak robot diatur penerima tamu. Maaf ya, tipe saya agak beda. Sudah seperti diatur, saya kepingin Roh Kudus yang mengatur kita. Kok datangi temanmu, makanya kalau datang ke gereja bisa lebih awal. Atau setelah pulang, coba kasih say hello mungkin, shalom. Atau itu karunia bisa bekerja loh, tiba-tiba Anda, saya kok pengen doain kamu ya, gitu ya. Saya pengen bagi berkat kan enggak harus uang ya, duit sama uang. Kan berkat kan enggak harus duit. Saya mau bagi berkat, oh ya bukan uang kamu itu. Saya mau doa buat kamu, oh silahkan. Asik kan saudaraku, ini loh. Berkat untuk kesatuan tubuh Kristus supaya kokoh kuat. Yesus datang, kita jadi mempelai. Itulah saudaraku, sang waktu yang tidak cukup, kita akan akhiri kenaikan Yesus ini dengan suatu pengertian. Amin. Bukan cuma peristiwanya saja kita ngerti, peristiwanya aja banyak yang keliru-keliru. Tapi tidak apa-apa, sekarang jadi ngerti, amin. Diulangi lagi khotbahnya, ayat-ayatnya dibaca lagi, didalami lagi. Dan maknanya, arti, terutama ternyata kenaikan Yesus itu naik ke surga. Itu adalah untuk memberikan berkat, memberikan pemberian kepada anak-anaknya, umatnya, terutama kepada gerejanya, untuk bersatu, ya menyambut kedatangannya yang kedua kali. Mari kita berdoa. Haleluya. Musik bisa maju ke depan satu lagu, setelah itu kita akan tutup di dalam doa.